Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak bapak semuanya? Puasa semuanya? Alhamdulillah. Generasi penerus Islam itu tidak boleh loyo, ya. Generasi penerus Islam itu harus semangat. Takbir, Allah, takbir, Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak bapak semuanya yang bapak cintai dan bapak sayangi, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD 003 Pangkalan Kerinci, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SD 003 Pangkalan Kerinci, dan yang paling Bapak banggakan dan Bapak sayangi yaitu anak-anak Bapak semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini mulai dari kelas 4 sampai ke kelas 6. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, begitu juga kesempatan sehingga kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai seorang generasi penerus bangsa, yaitu seorang pelajar, untuk hadir di sekolah ini. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari, pada siang hari, pagi hari ini lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada beliau, kita termasuk daripada golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak bapak yang bapak sayangi, hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Sekarang bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran? Coba. Turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran itu artinya peristiwa tentang turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, nuzul dan Al-Quran. Secara bahasa, nuzul itu artinya turun sesuatu dari tempat yang sangat tinggi kepada tempat yang rendah. Itu artinya nuzul. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Jadi nuzulul Quran itu adalah terjadinya peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Al-Quran itu turun sekaligus sebanyak 30 juz? Tidak, ya. Al-Quran itu diturunkan Allah secara berangsur-angsur. Al-Quran itu tidak sekaligus. Apa tujuannya? Apa tujuannya Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur? Supaya mudah dihafal. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, lebih mudah untuk amalkan. Al-Quran itu turun karena ada sesuatu peristiwa. Itulah yang disebut dengan asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW berdakwah itu, ketika ada peristiwa, maka Rasulullah bertanya, berfikir, bermunazat kepada Allah, apa jawaban daripada peristiwa tersebut? Maka turunlah Al-Quran. Anak bapak yang bapak sayangi semua, Al-Quran pertama kali turun yaitu pada malam 17 Ramadan, sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 2:30 sampai jam 3 dini hari, ya. Itu ada yang main-main tuh, ada yang main-main tuh, nggak puasa mungkin, ya. Siapa namanya, kelas berapa di sini? Yang ada ta ilalah gitu sini. Oke, di sini. Kawan bapak sini, ada kawan bapak. Oke, kita lanjut ya. Al-Quran pertama kali diturunkan di mana? Diturunkan di Mekah. Sebelah utaranya kota Mekah ada sebuah gua, ya. Ada sebuah gua namanya gua apa namanya? Gua Hira, ya. Ada sebuah gua di sebelah utara kota Mekah yang disebut dengan Gua Hira. Pada malam 17 Ramadan 610 Masehi, itulah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Adapun yang pertama turun itu yaitu surah Al-Alaq, ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Rasulullah SAW sedang berhalwat, ya, berzikir, ya. Rasulullah berhalwat berzikir, duduk dia berzikir pada malam itu, tiba-tiba malaikat Jibril datang, dipeluknya Rasulullah. Rasul dipeluknya, lalu Rasul merasa kesakitan. Kenapa saya dipeluk? Iqra, itu, ya. Itu ayat yang pertama turun. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu, ya, yang telah menciptakan kamu. Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Itulah Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak bapak yang bapak sayangi semua, masih semangat? Kita lanjut. Oke, ini ada juga pelajaran yang kelas tinggi nih, kelas 5, kelas 6 ada nanti nih, ya. Coba benar-benar diikuti dan disimak. Baik anak bapak semuanya, kita lanjutkan. Al-Quran diturunkan di Gua Hira pada malam 17 Ramadan 610 Masehi. Itulah yang pertama. Kemudian berangsur-angsur selama 22 tahun. Kemudian 2 bulan 22 hari. 13 tahun di kota Mekah, ya. 13 tahun kurang, ya, sekitar 12 bulan, 12 tahun lebih lah, ya. Di kota Mekah diturunkan ayat-ayat Al-Quran, itulah yang disebut dengan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ini berisi tentang tauhid, karena dulunya sebelum Rasulullah itu agama tauhid itu sudah ada, Islamnya belum ada, ya. Makanya berbicara tentang tauhid, mengesahkan Allah, yaitu mengajak kepada orang Islam selama 13 tahun di kota Mekah. Makanya biasanya ayat-ayat kota Mekah itu ayatnya pendek-pendek, ya. Kenapa? Karena dia berbicara tentang tauhid. Kemudian 10 tahun kurang lebih
itu diturunkan di kota Madinah ya, 10 tahun. Itu biasanya ciri-ciri ayatnya panjang-panjang. Apa yang diceritakan Al-Quran yang turun di kota Madinah, yaitu tentang muamalah ya, hubungan sosial, masalah fikih dan semua masalah-masalah lain di luar ilmu tauhid. Al-Quran inilah yang menjadi petunjuk bagi umat Islam. Maka rampunglah dia semuanya selama 23 tahun. Al-Quran itu dah selesai semuanya. Itulah surah Al-Ma'idah ayat 5 yang terakhir turun ketika Rasulullah SAW berada di Padang Arafah, haji wada ya, haji perpisahan. Waktu itu Rasulullah, surah Al-Ma'idah, Al-yauma akmaltu, ini kelas 6 ada nih ayatnya nih kan. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, dan Al-Quran itu semuanya sudah lengkap, dan aku sempurnakan agamamu Islam itu. Itulah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak ada lagi Al-Quran lagi. Itulah terakhir kali Rasulullah menerima ayat Al-Quran, haji perpisahan. Itu pula perpisahan ya, haji terakhir Rasulullah. Maka pada saat itu para sahabat sudah banyak yang menangis, sudah banyak yang mendapat isyarat bahwasanya Rasulullah itu kalau sudah lengkap kerjanya, sudah lengkap Al-Quran itu tandanya Al-Quran itu mau berpulang ke rahmatullah, mau meninggal dunia lagi. Makanya para sahabat sudah mendapat firasat. Anak bapak yang bapak sayangi, tidak banyak ya, tidak terlalu lama nih bapak ceramah nih, udah mulai panas juga ya, tapi disimak benar-benar ya. Sekarang kita lanjutkan lagi, apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Nah ini ya, iya, kalau kita sudah tahu apa itu Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan, karena kata Rasulullah, tidak akan pernah seseorang itu mendapat celaka ataupun terhina. Dan apabila dia memegang itu, ada dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memegang Al-Quran, kita memegang Sunnah Rasul, insya Allah kita akan bahagia fit dunia wal akhirah. Itu. Jadi sekarang pertanyaannya, apa kewajiban seorang muslim? Apa kewajiban kita, bapak, anak-anak bapak semuanya, dan semua orang muslim? Apa kewajibannya terhadap Al-Quran? Catat, yang pertama ya, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengimani Al-Quran ya. Apa? Mengimani, mempercayai Al-Quran. Karena mempercayai Al-Quran itu adalah salah satu rukun iman yang 6 ya. Iman kepada Al-Quran. Rukun iman yang keberapa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubi, berarti rukun iman yang ketiga. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu ya, berarti yang ketiga, rukun iman yang ketiga. Jadi kewajiban seorang muslim yang pertama terhadap Al-Quran adalah iman kepada Al-Quran. Harus kita percaya bahwa Al-Quran itu benar adanya dari Allah kepada Rasulullah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Itu yang pertama. Lalu apa kewajiban yang kedua? Apa kewajiban yang kedua? Membacanya ya. Setelah kita iman kepada Al-Quran, harus kita baca. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, banyak sekarang umat Islam itu hanya sebagai simpanan katanya. Al-Quran cantik-cantik beli dari Mekah, pergi umroh beli di Mekah ya,
bawa pulang tapi taruh di dalam lemari, tidak pernah dibaca, ya, itu adalah sikap yang salah. Ketika kita sudah iman, harus kita baca, kita harus membaca Al-Quran. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu mendapatkan catatan amal baik di sisi Allah. Tadi udah disampaikan sama adiknya yang kelas 1 ceramah tadi. Membaca Al-Quran itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita seorang muslim yang ketiga terhadap Al-Quran adalah apa? Menghafalkannya, ya. Menghafal Al-Quran semampu kita. Ada yang hafal Al-Quran semuanya? Ada enggak? Ada. Banyak ya. Sudah ribuan, jutaan orang, malah orang yang sudah hafal Al-Quran. Banyak yang tahfiz tuh. Juz 1 sampai juz 30 semuanya hafal. Bisa enggak? Bisa. Kalau kita serius menghafal Al-Quran, insya Allah bisa. Umur yang 6 tahun, yang 8 tahun sudah banyak, ya. Sudah banyak yang hafal Al-Quran semuanya. Bukan 1 ayat, 2 ayat gitu, mbak. Dari juz 1 sampai juz 30 semua hafal. Umurnya baru 6 tahun. Ada yang 8 tahun, ada yang bermacam-macam, ya. Itu karena sesungguhnya orang-orang yang menghafal Al-Quran ini, ketika dia serius menghafal Al-Quran, Allah akan mudahkan, ya, akan mudahkan untuk bisa menghafal Al-Quran itu. Itu tergantung kepada kemauan dan keinginan kita, ya. Makanya banyak, jangan heran anak-anak kecil kok bisa kita menghafal yang juz 30 aja payah. Ada juz amma. Ada yang sudah hafal juz amma nih? Coba tunjuk tangan yang sudah hafal juz amma. Belum, ya. Itu baru juz amma. Juz amma itu juz 30. Ya, enggak ada yang hafal. Itu, ya. 1 juz aja pun kita belum hafal. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah hafal yang 30 juz? Subhanallah, luar biasa, ya. Luar biasa. Malah ada anak 2 orang bapak lihat di televisi kemarin tuh, yang mana aja diutak-atik di Al-Quran itu dia tahu. Bukan ayatnya aja yang tahu, baris keberapa di dalam halaman itu pun tahu dia. Begitulah luar biasanya. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita serius menghafal Al-Quran itu, maka kita insya Allah akan bisa. Baik anak bapak semuanya, itu kewajiban ketiga. Adapun kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran yang keempat, yaitu mentadabburi, ya, mempelajari, ya. Setelah kita baca, kita iman, kita baca, kita hafal, kita pelajari. Kita pelajari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Al-Quran, bapak tanya sama kalian dulu, Al-Quran itu tulisannya tulisan apa? Bahasa Indonesia? Enggak, ya. Pakai tulisan Arab. Bisa kita buat bahasa Indonesia tuh? Ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Makanya kalau mau tahu isi Al-Quran itu harus beli Al-Quran yang ada terjemahan, ada tafsirannya. Nah, itu kita pelajari, ya. Kita pelajari. Kalau baca surah Al-Fatihah kan kita nggak ngerti itu bahasa Arab, ya. Harus kita beli yang terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Harus tahu kita. Jadi kita buat ke bahasa Indonesia biar bisa kita mengamalkan Al-Quran. Kewajiban berikutnya yang kelima, yaitu setelah kita mempelajari Al-Quran, barulah bisa kita amalkan, ya. Jadi ada rentetannya itu. Setelah kita bisa mempelajari, memahaminya, mentadabburinya, baru bisa kita amalkan. Contoh, perintah puasa.
Perintah puasanya di mana nih? Dalam Al-Quran. Di surah mana? Perintah puasa. Coba yang kelas tinggi nih, kelas 6 nih. Perintah puasa di surah apa namanya? Ya berpuasa, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kalau bahasa Arab macam itu mana ngerti kita enggak? Harus dibuat ke bahasa Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, barulah kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau tidak ada surah Al-Baqarah itu, orang Islam nggak puasa karena tidak ada perintah puasa. Puasa itu kita disuruh lapar-lapar pada siang hari, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bohong, nggak boleh bercarut, pokoknya nggak boleh yang jelek-jelek semuanya, kita dilarang, ya. Itu perintahnya itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Baik anak bapak semuanya, itu kewajiban seorang muslim yang kelima. Kewajiban seorang muslim yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran. Bagaimana cara mendakwahkan Al-Quran? Dengan cara bil lisan, ya, dengan kalimat dan dengan tingkah laku. Kalau kita sudah pelajari Al-Quran, sudah kita amalkan dengan tingkah laku kita yang baik, maka orang akan mengikut kepada kita. Kalau kita berkelakuan baik, itu adalah merupakan suatu dakwah, ya, dakwah. Ceramah juga dakwah bilhal namanya. Jadi kalau bapak lagi ceramah ada yang main-main, itu berarti dia dakwahnya sama setan, ya, kelakuannya kelakuan setan. Kalau dia sudah mengamalkan Al-Quran, pasti kelakuannya seperti kelakuannya malaikat yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu kelakuannya baik, tidak pernah melawan sama Allah, selalu ikut dan turut apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada melawan malaikat itu, ya. Jadi itu dalam Al-Quran itu semuanya kelakuan yang baik. Ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul itu, ya, istrinya menjawab, wa huwa khuluqul Quran. Akhlak Rasul itu adalah akhlaknya Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW itu disebut juga dengan Al-Quran berjalan, karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tidak ada celahnya lagi. Rasulullah itu tak ada lagi berbuat dosa, ya. Dia selalu baik dan selalu memberikan contoh tauladan yang baik kepada semua makhluk, bukan kepada sesama manusia saja, kepada tumbuhan, hewan, alam semesta, ya. Semua Rasulullah itu memberikan suri tauladan yang baik. Makanya disebut Rasulullah itu rahmatal lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Baik anak bapak semuanya, kita lanjut. Sudah? Iya ya, iya juga tuh. Panas. Oke, sedikit lagi nak. Sedikit lagi. Ini materi. Jadi kalian harus tahu sejarah nuzulul Quran sudah. Kewajiban seorang muslim sudah. Harus dicatat. Besok bapak tanya guru agamanya minta besok yang bapak ceramahkan ini harus tahu ketika ditanya. Kita lanjut sedikit lagi. Sekarang bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Cara kita mencintai Al-Quran bagaimana? Kalian cinta enggak dengan Al-Quran? Cinta enggak dengan Al-Quran? Betul enggak? Jangan-jangan kalian lebih cinta pula dengan gadgetnya ataupun handphonenya, ya enggak? Betul apa betul? Jangan berbohong, ini puasa loh. Betul apa betul? Betul. Banyak umat Islam hari ini lebih cinta kepada gadgetnya. Apa namanya gadget? HP, ya. HP-nya daripada Al-Quran. Al-Quran nggak pernah dibaca kalau HP-nya setiap saat dipegang. Yang paling sakitnya tuh di sini, ya. Diinstal Al-Quran itu di handphone tapi tidak pernah
dibuka. Nanti cuman dibuka ketika pergi ke kuburan baca Yasin. Ya, cuman itu. Jadi kelemahan umat Islam hari ini, bagaimana kita mau mengamalkan isi Al-Quran sedangkan membacanya saja kita tidak mau. Nah, itulah sekarang fenomena umat Islam, banyak yang tidak mau membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Jadi sekarang Bapak kasih tahu nih, bagaimana cara seorang muslim mencintai Al-Quran. Yang pertama, kita harus mempelajari dan membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu, kita pelajari Al-Quran itu, barulah timbul cinta kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus merenungi, melihat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Banyak cerita di situ ya, banyak cerita-cerita para nabi terdahulu ya, ajaran-ajaran para nabi terdahulu di dalam Al-Quran, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran itu semuanya lengkap, semuanya lengkap. Apapun yang kamu cari di Al-Quran itu lengkap. Mau cara apa? Cara berhubungan sosial ada, masalah hukum ada, ya, masalah yang kecil berumah tangga ada, pokoknya semuanya ada, lengkap Al-Quran itu. Makanya rugi kalau tidak mau membaca, mempelajari dan memahami Al-Quran. Itu cara yang kedua, mempelajari. Kemudian yang ketiga adalah cara kita mencintai Al-Quran itu, kita lihat orang-orang soleh terdahulu, kita lihat orang-orang soleh, para sahabat Nabi, para tabi'in, ulama-ulama yang terdahulu itu, kita lihat bagaimana kecintaan orang itu kepada Al-Quran. Itu yang kita tiru. Imam Syafi'i, ya, mudah-mudahan Allah merahmati, umur 6 tahunnya udah hafal Al-Quran. Satu hari itu berkali-kali dia hatam Al-Quran, ya, satu hari membacanya. Kita 1 tahun belum tentu hatam Al-Quran. Imam Syafi'i 1 hari berkali-kali hatam Al-Quran. Ya, subhanallah. Begitulah kecintaan para ulama dulu, para sahabat-sahabat terdahulu, ya, cinta kepada Al-Quran. Kita baca sirahnya, kita baca sejarahnya, bagaimana orang itu mencintai Al-Quran. Dengan cara seperti itu kita bisa timbul kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian cara yang keempat mencintai Al-Quran itu bagaimana biar cinta kepada Al-Quran. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan mengamalkannya serta mencintainya di dalam hidup dan kehidupan kita. Anak Bapak semuanya yang Bapak sayangi, itulah yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, karena cuaca juga sudah mulai panas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak Bapak semuanya, berbekas, ingat di hati, ya, sehingga betul-betul kita sebagai seorang muslim bisa mencintai Al-Quran dengan sempurna, sehingga bisa kita amalkan dan kita mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.